zat-zat penyusun dalam minuman. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur garam dapur. Garam tidak menyisakan endapan, dan air tampak bening dan terasa asin. Campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur pasir. Pasir yang dicampur akan mengendap pada bagian dasar wadah. Tidak hanya itu, ada juga jenis minuman yang sebenarnya adalah zat tunggal, seperti air kelapa dan air minum isi ulang. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Oksigen yang kita hirup adalah contoh zat tunggal berjenis unsur. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya, air atau H2O. Air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Campuran dan contohnya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama, sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Campuran heterogen memiliki ciri-ciri zat penyusunnya tidak mengalami interaksi, sehingga kamu dapat mengamati dengan jelas zat penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memiliki komposisi yang tetap, seperti senyawa. Campuran heterogen akan mengendap jika didiamkan. Campuran heterogen bersifat keruh dan tidak tembus cahaya. Contoh campuran homogen. Pertama, minuman serbuk buah berasal dari campuran air dan serbuk buah. Serbuk stroberi larut sempurna dalam air. Air berubah warna dan menghasilkan manis khas buah stroberi. 2. Larutan oralit berasal dari campuran air dengan serbuk oralit. Serbuk oralit larut sempurna dalam air. Ketiga, alkohol 70% biasa digunakan untuk membersihkan luka. Alkohol 70% berasal dari alkohol murni yang diencerkan dengan air. Contoh campuran heterogen. Pertama, air kopi yang menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Artinya, bubuk kopi tidak larut sempurna dalam air. 2. Air dan minyak yang tidak menyatu. Letak minyak berada di atas lapisan air. 3. Beras yang direndam di dalam air. Beras akan tampak mengendap pada bagian dasar wadah dan tidak larut dalam air. Zat-zat dalam campuran. Campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Zat penyusun campuran dapat berupa zat padat dengan zat padat, seperti campuran kopi,
gula pasir, dan krimer. Selanjutnya, zat padat dengan zat cair, seperti campuran garam dan air. Zat padat dengan zat gas, seperti campuran debu dengan udara. Zat cair dengan zat cair, seperti campuran sirup dengan air. Selanjutnya, zat gas dengan zat gas, seperti udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Suatu benda dikatakan campuran jika memiliki ciri-ciri antara lain campuran terdiri dari dua atau lebih zat tunggal. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap, dan campuran memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Perhatikan contoh berikut. Pertama, larutan air dan garam. Larutan garam termasuk campuran homogen. Larutan garam tidak menyisakan endapan atau sisa dari garam. Berikutnya, larutan air dengan tepung tapioka. Larutan tepung tapioka termasuk campuran heterogen. Larutan ini menyisakan endapan. Berikutnya, larutan air hangat dengan bubuk kopi. Larutan air hangat dan bubuk kopi termasuk campuran heterogen. Semua benda tercampur sempurna dan menyisakan endapan dari bubuk kopi pada bagian dasar gelas.